Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Lobiana dengan NIM 86040325. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan mempresentasikan modul 2 tentang karakteristik teori perkembangan kognitif Jean Piaget. 1. Skemata. Skemata adalah sebuah representasi atau pemahaman dasar yang dimiliki anak tentang hal-hal yang di sekitarnya. Skemata membuat anak mampu menginterpretasikan pengalaman mereka. Perkembangan kognitif adalah perkembangan skemata-skemata. Skemata tidak hanya dibangun, tetapi juga dimodifikasi. 2. Pendekatan tahap perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif menurut Piaget dibagi dalam beberapa tahap. Sebuah tahap didefinisikan sebagai satu periode waktu ketika pemikiran dan tingkah laku anak menunjukkan struktur mental tertentu. Ketika anak berada pada tahap kognitif pertama, cara-cara yang mereka lakukan untuk beradaptasi berbeda dengan anak yang berada pada tahap kognitif ketiga. 3. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. A. Tahap sensori motor 0-2 tahun. Indra atau sensor dan gerak atau motor adalah dua hal utama yang digunakan bayi dalam tahap ini untuk membangun pemahaman mereka tentang dunia. Setiap bayi atau anak juga terlahir memiliki refleks untuk berinteraksi dengan lingkungannya. B. Tahap preoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, panca indera dan gerak bukan lagi menjadi dua hal utama yang digunakan anak untuk membangun pengetahuannya. Mereka membangun pengetahuan tentang objek, hubungan kausalitas, ruang, dan waktu melalui media atau representasi mental. Kemampuan representasi mental adalah kemampuan anak untuk memahami suatu benda yang disimbolkan dengan benda lain. C. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Puncak dari perkembangan kognitif adalah kemampuan anak melakukan operasi. Ingatkah Anda akan tahap preoperasional, yaitu anak belum mampu berpikir konservasi? Anak tidak bisa berpikir konservasi ketika mereka tidak memiliki operasi mental, terutama kemampuan reversibility atau berpikir terbalik. Seperti ketika air di wadah kedua harus dikembalikan seperti semula. D. Tahap operasional formal 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu memikirkan konsep abstrak, berpikir logis, dan menarik kesimpulan. Mereka bisa membuat prediksi tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah isu. Masa depan atau kemungkinan-kemungkinan merupakan hal abstrak yang dapat dilakukan seseorang dengan kemampuan kognitif yang sudah sangat berkembang. Kritik dan evolusi teori Piaget. Piaget memiliki kontribusi besar dalam dunia perkembangan manusia. Ia yang pertama menemukan bidang ilmu perkembangan kognitif ketika ia yakin bahwa sifat natural anak adalah selalu ingin rasa tahu, dan sifat inilah yang berperan penting untuk perkembangan mereka. D. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Ada dua hal yang ditekankan oleh Vygotsky sebagai berikut. 1. Perkembangan kognitif terjadi dalam konteks sosiokultural yang memengaruhi perkembangan tersebut. 2. Banyak kemampuan kognitif penting pada anak yang berkembang dari adanya interaksi sosial dengan orang tua, guru, dan orang lain yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari seorang anak. Perspektif inilah yang banyak difokuskan oleh peneliti saat ini tentang ide Vygotsky. 1. Zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal
development. Vygotsky sependapat dengan Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak adalah pembelajar yang selalu merasa ingin tahu, yang aktif dalam belajar dan menemukan hal baru. Scaffolding. Scaffolding adalah bantuan belajar yang diberikan pada seorang anak dalam proses belajar sebelum akhirnya anak mampu memahami atau menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga, peran seorang kakak dalam scaffolding. Seorang kakak dalam keluarga umumnya baik disadari maupun tidak memiliki peran sebagai pengasuh untuk adik mereka. Peran mereka sangat bermacam-macam bagi sang adik, guru, teman, atau sumber dukungan emosional. Mereka juga bisa mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui sang adik. Keempat, implikasi teori Vygotsky terhadap pendidikan. Vygotsky dan Piaget menekankan pada penalaran atau pembelajaran aktif. Perbedaan dari kedua teori ada pada peran instruktur. Dalam teori Piaget, aktivitas yang dilakukan anak bersifat mandiri. F. Peran kemampuan berbahasa dalam perkembangan kognitif. 1. Teori Piaget dalam bahasa. Menurut Piaget, percakapan egosentris didefinisikan sebagai percakapan yang tidak ditujukan pada siapapun dan tidak diartikan dengan sungguh-sungguh untuk dipahami lawan bicara seseorang. Percakapan ini tidak cukup signifikan untuk perkembangan kognitif anak, karena percakapan egosentris hanya menggambarkan aktivitas mental seorang anak. 2. Teori Vygotsky dalam bahasa. Vygotsky sependapat dengan argumen Piaget yang mengatakan bahwa pemikiran awal anak merefleksikan hal-hal yang telah anak ketahui. Namun menurut Vygotsky, pemikiran dan kemampuan berbahasa anak pada akhirnya akan saling memengaruhi. Percakapan-percakapan yang disebut egosentris oleh Piaget sebetulnya merupakan transisi dari tahap ketika anak belum mengenal bahasa sampai mereka mampu bernalar. Monolog yang dilakukan anak muncul dalam konteks-konteks tertentu, ketika anak sedang mencoba memecahkan masalah. Dengan melakukan monolog yang disebut Vygotsky sebagai private speech, anak merencanakan solusi dan perilaku mereka agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.